Oke ya teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara mudah merakit power 150 watt dengan trafo cuma 5 ampere kecil ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman. Sebenarnya ini mungkin basicnya bukan untuk pemula ya. Nanti insya Allah akan saya bikinkan lagi video yang basic untuk pemula ya teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan dua biji elko ya, dua elko yang menurut saya ya pas lah kalau untuk dipakai di rumah-rumah, dan juga trafonya cuma 5 ampere kecil ya, hanya CT tertinggi hanya di 32 volt aja teman-teman. Nah untuk tegangan ekstranya hanya di 12 volt ya teman-teman ya. Terus saya akan tunjukkan dulu apa aja bahannya teman-teman. Bahannya saya gunakan untuk agar supaya penambah bassnya itu saya menggunakan tune control yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang pernah saya pakai di tuner CS506, dan juga untuk power amplifiernya saya menggunakan produk dari GM seperti ini ya teman-teman. Jadi bungkusnya seperti ini. Untuk harganya pada saat itu harganya di harga kurang lebih ya 150 ribuan ya teman. Sekarang harganya mungkin ada kenaikan tapi nggak terlalu banyak ya, mungkin harganya sekitar di harga 175 gitu ya teman-teman. Ini masih bawaan original. Untuk untuk transistornya tuh pakai transistor jenggolan, yaitu di 3055 sama 2955 ya teman-teman. Teman bisa lihat ya. Nah ini untuk pendinginnya sendiri tuh masih bawaan dari sana, original bawaan dari sana, jadi belum saya ganti masih. Kalau untuk pendingin yang ukurannya mungkin segini ya, bisa dikatakan ya cukup lah kalau untuk dipakai di rumah-rumah ya teman-teman ya. Nah ini untuk perkabelannya saya sudah pasang, namun perkabelan ini bukan bawaan, sudah saya ganti dengan perkabel yang lebih bagus lagi, yang lebih kuat ya, untuk misalkan dikasih tegangan, misalkan pada saat digunakan biasanya kabel kecil itu kan anget ya. Saya itu lebih senang kabel ini yang menurut saya lebih cocok ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat aja seperti apa sih prosesnya, mungkin tidak dari nol ya, artinya bukan dari basic ya teman-teman. Nah di sini untuk bagian warna merah teman-teman, kabel warna merah ini ada VDC plus, sedangkan warna hitam VDC negatif, sedangkan warna birunya adalah untuk groundnya teman-teman ya. Untuk output speakernya itu kabel warna merah, sedangkan yang warna biru itu adalah untuk ground output speaker ya teman-teman ya. Nah ini stereo ya teman-teman ya, jadi seperti ini ya. Jadi nah untuk inputnya ini adalah untuk bagian inputnya teman-teman ya. Jadi nanti kita sambung ke tune control ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini saya menggunakan tune control yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer yang modelnya seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Jadi ini menurut saya bagus banget kalau teman-teman menginginkan ada penambahan bass yang lembut, yang ada suara gelir-gelirnya, itu mantep banget kalau teman-teman padukan dengan tune control yang seperti ini ya, yang ada filter subwoofernya. Saya rasa ini sudah cukup bagus, tidak perlu ditambahkan bass galaxy atau turbo bass, malah rusak suaranya, nanti over jadinya malah gak karuan ya. Untuk tune control ini harus menggunakan yakni PSU simetris karena dia memerlukan tegangan simetris. Jadi ini saya sudah menggunakan regulator yang kemarin saya gunakan di 506 yaitu sama. Ini outputnya 15 volt. Teman-teman kan mungkin akan nanya, saya punya tegangan ekstra kira-kira 12 volt bisa nggak untuk tune control yang menggunakan simetris ini ya, menggunakan tegangan simetris? Jawabannya bisa banget teman-teman, nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, di sini kita langsung aja eksekusi, langsung kita rakit aja. Oh ya teman-teman, kita langsung pasang dulu untuk bagian VDC plusnya ya teman. Ini VDC plusnya adalah warna merah, kita taruh di sini ya. Jadi kita solder dari bawah, dan selanjutnya juga VDC negatifnya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini adalah proses penyambungan ya dari driver ke PSU. Ini yang warna hitam VDC negatif, yang warna merah VDC plus ya. Langsung kita sambung aja ke groundnya juga, ground CT ya. Ground tuh sama dengan CT juga sama ya teman-teman. Kita sambung ke sini. Jadi bentar ya, kita sambung, saya solder dari bawah ya. Oke ya, ini sudah saya pasang bagian VDC nya. Ini yang merah VDC plus itu yang merah, sedangkan yang warna hitam ada VDC negatif, sedangkan yang biru itu ada groundnya, udah masuk ke PSU nya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya,
udah masuk kayak di sini ya. Ini plus, sedangkan ini negatif, sedangkan ini ground ya, CT ya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini udah masuk, kita singkirkan terlebih dahulu seperti ini. Jadi proses ini sebenarnya simpel ya teman-teman, nggak perlu ribet, dan ini adalah untuk input pada power ya, kita sendirikan seperti ini aja teman-teman. Nah oke ya teman-teman, langkah berikutnya adalah proses pemasangan yang namanya ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan satu persatu lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita untuk pasang dulu yang bagian ini ya, bagian untuk regulator ya. Di sini ya teman-teman ya, seperti yang tadi. Ini kan trafo ini kan non CT ya, atau bisa dikatakan ya, ibarat kata itu apa ya, tegangan setengah gelombang gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, trafonya adalah non CT 0 sampai 12 volt aja. Terus bagaimana cara proses pemasangan regulator yang di sini tuh CT AC. Nah di sini CT ya kita taruh ke 0 sini, sedangkan yang bagian AC nya kita taruh di 12 volt teman-teman. Kita langsung praktek aja. Warna hijau tadi itu adalah CT ya, kita taruh di 0. Nah, seperti ini. Nah udah ya, di sini kan masih ada ya kabel warna hitam. Warna hitam tuh untuk bagian yang ke AC nya, teman bisa lihat ya, ini AC nya. Nah kita langsung pasang, pilih salah satu aja, atau mau digabung seperti ini ya, itu nggak apa-apa, malah bagus kalau teman-teman gabung seperti ini aja, AC nya di jumper seperti ini nggak apa-apa teman-teman ya. Nah jadi ini bisa berfungsi secara baik, berfungsi dengan baik teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah oke, bisa ya teman-teman ya. Ini untuk trafo yang menggunakan tegangan ekstra tapi non CT, seperti ini proses pemasangannya ya. Sebenarnya bisa lihat ya. Nah bagian warna hijau itu CT taruh ke 0, sedangkan warna AC yang kabel warna hitam taruh di 12 volt seperti ini. Oke ya. Nah oke, simpel ya teman-teman. Terus kita lanjut bagian yang apa ya, bagian langsung apa ya, kita sesi terakhir. Oke, bagian turun kontrol dulu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan turun kontrol dulu ini ya teman-teman, untuk bagian PSU ya. Nah teman-teman di sini ini kan transistornya kan pakai jenggolan ya. Kalau transistor pakai jenggolan itu, kalau mungkin jenggolan yang kayak made in Mexico, mungkin itu beda lagi ya teman-teman. Nah ini jenggolan MYS. Kalau teman-teman supply dengan 32 volt, maka jenggolan ini bisa jebol, cepat panas dan cepat mati ya teman-teman ya. Maksimal kasih 25 volt aja biar jenggolan ini awet ya. Saya dari 25 volt itu dari sini, dari VAC 25 volt ya teman-teman ya. Kita langsung pasang di VAC 25 volt aja pada PSU yang bagian ini ya teman-teman, di sini ya teman-teman ya. Kita pasang dulu seperti ini ya. Jadi kita solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, ini sudah saya pasang di 25 volt ya, VAC 25 volt dari trafo 25 volt yang ke PSU ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman di 25 volt, jangan di 32 ya teman-teman, karena jenggolan ya. Kalau sarankan maksimal 32 nggak apa-apa, untuk drivernya itu aman untuk di 32 ya teman-teman ya. Nah seperti ini, untuk ini kita rapiin dikit ya. Nah terus langkah berikutnya adalah proses pemasangan untuk bagian tune control sini ya, bagian PSU tune control aja. Nah, tune control ini memang apa ya, banyak sekali di pasaran yang diminati ya, karena dia sudah dilengkapi dengan filter subwoofer. Jadi bassnya itu menurut saya lembut ya, enak gitu ya, suara menggungnya dapat teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya modelnya. Terus di sini harus menggunakan PSU simetris teman-teman ya, dan maksimal 25 volt. Kalau terendahnya itu kan 18, namun bisa dikasih 15 sama 12 nggak apa-apa. Sebenarnya idealnya itu 18 volt 15 volt teman-teman, agar supaya komponen ini bisa bekerja secara maksimal dan hasil bassnya juga bisa maksimal ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, tapi ini juga cukup lumayan teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang aja bagian warna merah plus, bagian warna hitam negatif, dan warna biru ground ya. Kita langsung pasang aja, saya pasang di sini aja, nanti saya jelaskan kembali ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini udah selesai proses pemasangannya seperti ini. Jadi untuk bagian tune control ya, PSU tune control ini udah selesai sampai seperti ini ya.
Jadi udah selesai kita beginiin ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita begini, ini bagian outputnya ya teman-teman, output pada tune control ya, ini bagian outputnya ya teman-teman ya. Ini bagian outputnya, kabel outputnya itu ini kabel head ya, stereo, dan ini adalah kabel input pada driver. Jadi kita langsung pasang seperti ini aja ya teman-teman ya, jadi nggak ada masalah ya, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Cara pasang nanti teman-teman bisa sambung ke driver langsung seperti ini, jadi nggak usah di apa ya istilahnya, nggak usah disolder, nggak usah disolder seperti ini, hanya contoh saya gunakan teman-teman ya. Oke ya, ini nanti yang penting ini nyampe ke sini teman-teman ya, langsung ke sini aja kalau misalkan teman-teman ya. Jadi ini saya solder terlebih dahulu ya. Nah oke ya teman-teman, ini adalah prosesnya sudah selesai ya. Jadi ini sudah saya pasang ya, jadi hanya seperti ini aja sih teman-teman, jadi tidak terlalu sulit ya, simpel gitu ya teman-teman. Jadi ini saya rapiin dulu ya. Nah ini sudah selesai sebenarnya, tinggal dicoba aja ya, namun saya kasih tahu dikit ya bahwa driver ini bisa di 32 volt teman-teman, di trafo 10 ampere pun saya ini bisa, karena saya juga punya di rumah. Yang saya gunakan 25 volt tapi transistornya itu pakai Sanken ya teman-teman. Nah jenggolan ini teman-teman jangan dipaksakan di 32 volt, dia mungkin sementara bisa, tapi untuk jangka panjangnya itu rata-rata yang sudah saya coba itu rata-rata gak bertahan lama ya teman-teman ya, jadi mati gitu ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, di sini saya hanya menggunakan apa ya, komponen yang sederhana, jadi di pasaran banyak sekali ya teman-teman. Untuk 150 watt itu produk-produk yang lain juga sama, komponennya juga sama, ukurannya juga sama teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak kalau misalkan nyari yang nggak ada yang GM seperti saya, harganya terlalu cukup lumayan mahal untuk sekarang. Teman-teman juga bisa cari yang lain juga, nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan dulu, perdekatkan terlebih dahulu ya sebelum kita tes ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini saya perdekatkan dulu, jadi sebelum dites ya kita apa ya, cek-cek dulu ya apakah ada yang salah, terutama bagian yang VDC plus sama VDC negatif itu apakah ada kesalahan atau tidak ya. Tidak ada teman-teman, jadi semuanya udah normal, udah selesai. Jadi langkah terakhir ini tinggal tes saja. Nah saya menggunakan speaker 12 ini ya teman-teman, subwoofer, jadi teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman, ini tinggal tes sekaligus closing teman-teman. Sampai ketemu lagi di audio review Indonesia selanjutnya.